muslimin, dari sahabat-sahabat kecil yang masuk Islam, Imam Ali, Imam Abbas, ya. Abbas ini adalah paman Rasulullah, pamannya baginda Rasul, Ibnu Abbas, yang didoain sama baginda Rasul, Allahumma alimhu bitakwil. Ya Allah, ajarkan dia, anugerahkan dia dengan ilmu takwilil Quran, menakwilkan Al-Quran. Disebut juga sebagai abad tafasir atau abul mufassir, bapaknya para ahli tafsir. Itu Ibnu Abbas telah berkata, man qara'a, siapa orang yang membaca Yasin, surah Yasin, hina yusbiha, ketika pagi hari, u'tiya yusrun, akan diberikan oleh Allah yusrun, kemudahan, yaumihi, dalam seharian penuh. Bisa nggak kita mudah membaca Yasin? Hafal kalau bisa, ya. Akan diberi kemudahan dalam satu harian penuh. Hatta yumsi, sampai sore hari. Wa man qara'aha fi sudri lailatihi, barang siapa yang membaca di tengah malam, u'tiya, akan diberikan oleh Allah yusrun, ya, kemudahan dalam setiap perkara hidupnya, lailatuhu, dalam malamnya, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Kata siapa? Ibnu Abbas. Ya. Wa qala Syahr ibn Haushab, yuqra'u ahlul jannati Thaha wa Yasin faqat. Penduduk-penduduk, penghuni-penghuni surga setiap hari itu membaca dua surah. Surah Yasin dengan surah Thaha. Inna anzalnahu Qur'anan litashqa, dan seterusnya. Ya. Dhahak an Ibnu Abbasin qala, kemudian inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'ana Yasin wa man qara'aha fi lailatin u'tiya surkun tilkal lailah. Nah, ini semakna dengan yang tadi. Ya, akan diberikan kemudahan yang apa telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Wa yusaddaq dzalika tajriyah. Orang yang membaca surah Yasin itu sama saja dia bersedekah jariyah, katanya. Siapa yang mengatakan? Ibnu Athaiyah, orang Ibnu itu kitab Syarhul Hikam. Kemudian keutamaannya lagi, fadailnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Aliin, Al-Qur'an afdalu min kulli syai'in dunallah. Adalah kalimat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih utama, paling utama, min kulli, dari setiap syai'in, sesuatu, dunallah, selain Allah. Jadi tidak ada yang lebih mulia kecuali Al-Qur'an selain Allah. Wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqih. Dan keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan di dunia ini adalah sebagaimana keutamaannya Allah di atas makhluknya. Jadi Masya Allah, ya. Faman waqqara Al-Quran faqad waqqara Allah. Barang siapa yang bisa menjaga Al-Quran, maka sungguh pasti Allah akan menjaga dirinya. Makanya sering katakan, rufi'a rajulin wa wudi'a rajulin. Orang itu akan diangkat, akan diturunkan derajatnya tergantung seberapa besar dia berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak, semakin biasa membaca Al-Quran, maka akan diangkat derajat ruhiyah dan martabat dunianya. Akan dimudahkan, tenang hidupnya. Kalau jauh dari Al-Quran, ya udah akan risau terus, akan disulitkan terus. Teman-teman yang lagi nganggur, banyak baca Quran. Kalau bisa, ya selama nganggur bisa menghatamkan Al-Quran, Pak, Masya Allah, ada efek tersendiri tuh. Benar, ada efek tersendiri. Orang yang ditinggalkan di rumah pun sama seperti itu. Jadi man waqqara Al-Quran, waqqarallahu ta'ala. Orang yang bisa menjaga, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan Allah jaga pula. Wa man lam yuwaqqiril Quran lam yuwaqqirillah. Barang siapa yang belum bisa menjaga Al-Quran, maka Allah pun tidak akan menjaganya. Wa hurmatul Quran indallah ka hurmatil walidi ala waladihi. Dan sungguh kemuliaan Al-Quran itu bagi diri Allah bagikan kemuliaan al-walid, orang tua, atas diri anaknya. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat dan bisa dimintai syafaat. Wa mahirun musaddaq, dan bisa memberikan kemudahan. Ya. Faman syafa'alahul Quran syufi'a wa man mahal bil Quran suddaqa wa man ja'ala amamu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya,
maka dia akan menuntunnya. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan menjauhkan dirinya, ya, dan dia akan termasuk daripada penduduk neraka. Seperti itu. Falyastajibu lakum bil Qur'an wal yastajibu min ahadi suratih. Maka memintalah kalian semua dengan Al-Quran, dan mintalah diantaranya dengan surah-surah dalam Al-Quran. Faqra'aha wa hiya surat Yasin. Bacalah surah Yasin. Fa inna surat Yasin tushfa' li sahiba fi aksari min rabi'atin wa mudirrin wa hiya surat Yasin. Dan satu surah dalam Al-Quran yang bisa menolong tatkala gelisah, tatkala sulit adalah surah Yasin. Seperti itu. Yang terakhir, fadilah surah Yasin, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum yawma idzin wa kana lahu bi'adadi hurfiha hasanat. Barang siapa orang yang melewati pekuburan atau berziarah pekuburan, maka bacalah surah Yasin itu, khaffafallah, sesungguhnya Allah pasti akan meringankan yauma idzin, pada hari itu, wa kana lahu, atas diri si mayit, wa kana lahu, dan atas diri surah Yasin, nanti pada hari di mana dia akan ditemukan pembaca Yasin tersebut, itu akan diringankan pula. Dia ada di hurufiha hasanat, karena setiap huruf dalam surah Yasin itu membawa 10 kebaikan. Dari setiap hurufnya, Masya Allah, akan membawa berapa? Hasanat, ya, banyak kebaikan. Dalam riwayat yang lain, asyru hasanat, 10 kebaikan. Coba dihitung surah Yasin, ini menjadi PR teman-teman sekalian, berapa huruf? Ya, kalau satu hurufnya 10 kebaikan, ya itu. Ya, itu saja teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kapan ada waktu kita kaji sekali surah Yasin, masuk ke dalam ayatnya ya. Tadi sudah fadilahnya. Nanti Yasin, wal Quran bagaimana, ala shiratil mustaqim bagaimana, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengkaji kembali. Besok pagi kajiannya Tanbihul Ghafilin tentang keutamaan hari Jumat lah ya. Kan belum pernah dibahas ya. Coba nanti kita baca ya sama-sama. Yang kerja boleh nggak apa-apa.